Dari Sintayong transisi ke Fredrik kan harapannya bisa makin bagus timnas kita kan, itu kan tujuannya itu ya, mudah-mudahannya bisa kan gitu. Tapi kan waktunya kan cuman sedikit ya, kita lihat. Sebenarnya secara realitanya dia cuman 1 minggu sebenarnya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sepak bola, pemirsa. Kali ini kita berbincang-bincang kembali tentang sepak bola kita, dan kita di sini bersama legenda sepak bola tim nasional kita. Beliau nanti akan sedikit berbicara tentang perjalanan highlight dari prestasi beliau. Kita bocorin satu aja. Beliau ini adalah satu-satunya Indonesia meraih emas waktu SEA Games 87. Ya, itu adalah Patar Tambunan, legenda kita. Saya Ramadan Pohan dan saya Laras Setiadina Permaswari. Ya. Bang Patar, saya panggil Bang Patar aja ya, Bang ya. Sama-sama lagi juga secara usia Bang kita ini. Jadi Bang Patar, kita udah tahu nih tentang Bang Patar. Cuma Bang Patar bisa highlight dari perjalanan sepak bola Abang dari asalnya terus kemudian sampai gantung sepatu. Itu. Ya. Silakan Bang Patar. Terima kasih Bang Ramadan, terima kasih Muhammad Laras. Saya lahir di Medan, tepatnya di Kompleks Parede. Ya. Dan saya beruntung di Kompleks Parede itu ada punya tim profesional namanya Paritex, dan ada amatirnya, ada HDTI, dan ada namanya Remtar Pardede. Itu usia 15 tahun. Dan waktu itu saya bisa lahir di situ karena orang tua saya kerja di Paritex, komplek karyawan jadi Pardede. Dan saya sejak usia tahun 79, kalau nggak salah usia 14 saya sudah di Remtar, dilatih oleh dari luar negeri namanya Pan Valkom dari Belanda. Oh iya. Dan Pardede itu jadi ada Remtar ikut kompetisi di PSMS Ascot. Terus setelah Remtar juga, terus setelah itu baru ke amatir. Namanya HDT, ikut kompetisi di PSMS juga internal. Baru ada namanya Paritex Galatama. Dan Paritex ini profesional. Dan itu ikut kompetisi Galatama. Dan saya lahir situ, dan saya ditempa di Parede, dan saya juga ditempa pada kompetisi di internalnya PSMS Medan. Dari berangkat dari situ saya dipilih untuk seleksi Suratin tahun 82. Suratin ikut PSMS, dan pada saat itu saya kepilih untuk ikut Suratin 82 di Jogja sama di kalau salah waktu di Pati. Dan setelah pulang dari sana saya direkrut. Jadi dari Suratin itu beberapa daerah dikumpulkan, masuklah namanya PSSI Junior. Saya ikut dalam pada saat itu itu sekitar tahun 82. Dan saya dari Medan ada sekitar 5 orang pemain dari Suratin masuk di. Siapa aja tuh 5, masih ingat? Ada saya, Patar Tambunan, ada Marjuki Nyamat. Oh, Marjuki Nyamat. Ada Asari Rangkuti. Saiful Ramadan. Itu senior saya itu, Bang. Oh, senior. Jadi angkatan saya Suratin itu saya, Asari Rangkuti, Marjuki Nyamat, Jaya Hartono, sama Doni Latuperisya, kiper. Kita berangkat. Awalnya Bang PSSI Junior, terus nanti berubah jadi namanya PSSI Garuda. Itu angkatannya sama Sain Irmis, Agus Waluyo, itu dari situ. Oke, lanjut. Ya, jadi saya masuk ke situ, dan di Garuda itu sebenarnya dari 82 sampai 86. Tapi dari 85 kita ada berapa orang direkrut untuk masuk ke PSSI pra Piala Dunia. Yang waktu zamannya Om Sinyo ya pelatihnya. Ada kita 3 orang, Hermansyah,
saya, Marjuki, ada 5 malah. Ada Noah Meriam, ada Anjar Maulan. Tapi ya yang duluan masuk pada saat penyisian itu ada 2, Marjuki sama itu ada 3, Marjuki, Sain sama Hermansyah. Baru kita susulan dari ada lagi mau lawan Korea tahun 85 waktu itu ya. Baru kita jadi ada yang keluar ada yang masuk lah waktu itu ada seleksi. Jadi saya masuk sama Anjar, Noah sama saya gitu masuk. Gitu. Jadi saya di itu baru dari 85 sampai saya terakhirnya tahun 90 nasional. Dari di Garuda kita ada berapa ikut turnamen. Ya turnamen satunya ada Pra Piala Asia di Jakarta waktu itu. Kemudian ada Merlion Cup di Singapura. Kemudian ada di Bangkok Kings Cup. Nah, dan Kings Cup itu sebenarnya yang cukup bagus ya menurut saya, karena kita yang level junior yang dikirim kita lawan kita senior, dan di situ kita mengalahkan Australia 2-1 di semifinal. Iya. Itu Australianya yang dia habis juara kayaknya itu karena dia katanya mau ke Olimpiade apa ya. Nggak tahu ya. Dia kalau saya habis dari juara di Merdeka Game juara di SEA Games. Dia lanjut ke sana dan kita semifinal. Dan setelah itu saya ikut SEA Games Bang. SEA Games ada 3 kali tahun 85, 87, 89. Kemudian saya ikut Pra Piala Dunia itu 2 kali. 85 sama 88 masalah. Baru ikut Pra Olimpiade tahun 90 ikut. Kemudian ada Piala Kepresiden di mana di Korea. Tahun 84 kalau salah itu Bang, 84. Kemudian ikut Piala Kemerdekaan di Jakarta. Tahun 86 87. Dan 87 kita juara mengalahkan Aljazair masalah itu 2-1 di final gitu. Jadi terus setelah bubar Garuda, saya masuk ke klub lokalnya Hercules Bang. Hercules di lokalnya internalnya Persija Pusat. Zaman Perserikatan waktu itu Bang, Perserikatan. Baru setelah 1 tahunnya di situ saya pindah ke STI Perbanas. Jadi saya di Persija berapa lama tadi? Saya di Persija tahun 86 sampai 97 ya. 11 tahun. 11 tahun. Iya, 11 tahun. Jadi saya ikut Perserikatan maupun ikut Ligina dulu ya, Liga Indonesia yang baru di merger dari Perserikatan sama di Galatama. Nah, jadi saya ikut 3 kali 94 sampai 97. Dan Hill masalah waktu itu ya, itunya. Klub terakhir apa sampai gantung sepatu? Perbanas Bang. Perbanas itu Iya, Perbanas. Itu profesional ya? Enggak, amatir. Amatir. Iya, karena kita kan Perbanas itu kan pemain-pemain yang punya potensi, yang mantan-mantan juga, bukan mantan masih aktif juga, kuliah di Perbanas dengan dikasih beasiswa. Sama ada juga kontrak? Enggak ada. Sama bulanan? Enggak, bulanan aja, cuma uang transport aja. Sama beasiswa ya? Beasiswa kuliah di Perbanas zaman itu masalah Pak Thomas Buat. Jadi tahun berapa itu ini? Saya terakhir gantung sepatu 2005 pas juara kita antara klub amatir. Jadi kita Perbanas 2005 ya? Iya, kita Perbanas juara DKI. Umur berapa saat itu 2005? 30 berapa ya? 35 40 ya? 40. Jadi saya merangkap Bang, jadi asisten maupun sama Bang almarhum senior saya Sofian Hadi. Udah meninggal Sofian Hadi. Iya, jadi itu senior saya dulu jadi head coachnya. Ada ini sertifikat pelatih? Siapa? Saya terakhir 2022 ikut sertifikat AFC lisensi baru Bang. Di Bali kemarin itu pun kita bersyukur itu kemarin itu difasilitasi dengan Pak Amali Bang, Menteri Olahraga. Waktu itu jadi dia masih gratis. Gratis karena kalau kita ikut lisensi itu kalau C itu sekitar 12 juta Bang, mahal jadi mahal. Apalagi yang untuk B kan levelnya D, C, B, A baru A Pro namanya Bang. Terakhir itu A Pro, yang paling tinggi Pak Pro. Jadi saya terakhir gantung sepatu itu ya 2005 di Perbanas. Jadi akan mengambil A Pro nggak nanti?
Ya masih jauh bang. Iya, artinya Iya. masih ada tujuannya ada nggak? Tapi belum, soalnya agak mahal juga bang. Oh, iya. Sekitar itu upload itu tahun kemarin aja sekitar 280 juta. Gitu. Itu PSSI nggak mau ngasih beasiswa itu? Ya belum tahu itu sudah itu Ah, ini Pak Erik ini. Ya, Mudah-mudahan. Bang Erik Tapi Thohir kemarin ini. saya kita Ini udah kasih. perlu ini Iya. karena pemain-pemain kita ataupun pelatih-pelatih kita supaya dapat lisensi APRO itu tadi dibantu dong sama PSSI. Iya. Biar lebih maju lagi sepak bola Iya, kita ini. iya. Ya. Baik, Bang Patar pernah bermain di SEA Games 1987 Iya. dan Piala Dunia 1986 dan di ASEAN Games 1986. Mungkin Bapak punya cerita menarik dari sisi pertandingan internasional ini. Oh, kesan-kesannya Iya, nih. cerita menarik Pak. Tadi saya lupa ya itu Asian Iya. Games 86 kita masuk semifinal bang. Oh. Masuk semifinal di sini 86 di Korea dan itu yang sampai sekarang kayaknya belum ya. Sampai sekarang belum. Dan banyak terkesan-kesan pada saat kita pertandingan ya. Yang pertama ya waktu pas kita final di Jakarta lawan Aljazair itu cukup final Presiden Cup. kemerdekaan. Oh, hari kemerdekaan, anniversary ya. Terus ya SEA Games sebenarnya cukup berkesan walaupun saya belum main, nggak main pada itu cuma saya Belum ada menit siapa? menit bermain pada itu. Saya di SEA Games ikut pengisian aja main bang, Oh, 2 kali. pengisian. Tapi pas semifinal saya nggak main. Yalah, kalau nggak penyisian nggak bagus kita nggak masuk semifinal. Jadi itu. Ya kan itu Ya, bagus. gitu cuma- Jadi abang masih simpan medalinya. Medali yang emas 87 masih simpan. Itu Bang. penting itu bang, karena sampai detik ini baru itu kita 87 juara berdapat medali emas SEA Games sepak bola. Tapi Baru udah 2 kali bang. udah 3 kali Tahun 91 juara di Manila. 87 itu pertama kali Ya, pertama kita kali. Pertama kali. Baru 91, baru kemarin 2002 itu pun tingkat junior kan 23. Ya, junior. Kalau dulu kan senior. Hmm. Waktu itu yang 87 sampai 91 senior. Kalau Itu yang membedakan ya bang. iya, karena yang 22 kemarin tahun 22 yang Indra Satu. Yang senior nggak ada di belum tim lain. Sekarang udah nggak ada, Bang. Jadi itu hanya U23 aja ya. Kalau SEA Games 23 sekarang. Kalau dulu senior. Iya. Udah berubah peraturan dari itu Pak, dari AFC. Ya. Iya. Bang, itu tadi menarik gitu ya. Saya mau highlight, kita nanti kan bulan depan kita melawan Australia ini. Betul. Iya kan? Untuk Piala Dunia Iya. kualifikasi ketiga kita ini ya. Iya. Abang udah pernah mengalahkan Australia. Cerita dong gimana? Australia ini kuat nggak saat itu? Seperti sekarang ini? Seperti ada Sauter gitu, atau zamannya kayak Mark Viduka gitu. Zaman dulu itu siapa itu dulu tuh? Oh, zaman dulu juga begitu. Kuat nggak mereka? Iya, kuat karena habis juara kan mereka di Iya, ceritakan biar memotivasi timnas kita sekarang bagaimana mengalahkan Australia gitu. Coba cerita bang. Ya waktu itu memang kita ya punya kekompakan dan spirit berjuangnya karena kita itu masih muda-muda bang, masih usia 19 tahun yang rata-rata jadi punya motivasi tinggi di Piala Kings Cup waktu itu kan 88 ya, punya motivasi tinggi dan punya kekompakan dan punya determinasi untuk memenangkan pertandingan pada saat itu. Walaupun yang kita lawan waktu itu adalah Australia gitu. Dan kita berhasil 2-1 menang. Siapa yang cetak gol masih nggak? Aduh saya lupa, kalau salah saya lupa Sugianto apa siapa Pak? Sugianto apa Anjar Rahmulyono? Anjar Rahmulyono. Oh berarti dari Persisam ya? Apa dari angkatannya Sain Irmis dulu ya? Sama, iya kan Garuda. Iya. Anjar Rahmulyono dari Bogor. Baik. Ya. Jadi nah ya. bang, kita sekarang ini bicara di timnas kita ini sekarang. Iya. Ya. Sekarang ini kita selisih 1 poin aja nih dengan Australia ini. Iya. Ya, nanti kita akan berhadapan di Australia. Iya. Ya. Kita bisa curi poin nggak bang? Ya kemarin kan kita baca di medsos saja kan, yang bisa ambil poin kan dari 3 pertandingan sebenarnya kan, dari 4 pertandingan kan. Ya, harapannya draw di Australia, ya kan, menang 2 di bahkan sama Cina. Iya, tapi kan kita kan nggak bisa bilang dengan ekspektasi tinggi akan menang lawan Cina sama lawan Cina sama lawan Bahrain kan. Semuanya kan kuat-kuat. Ini udah tim yang teruji di Asia dan kemudian ranking pun kita kan kalah bang. Jauh. Iya kan jauh kan. Jadi kita jangan
terlalu optimis bisa untuk memenangkan 2 pertandingan di home ya. Karena Jepang udah kita kayaknya udah kayak pasif, tapi nggak boleh harusnya. Nggak boleh. Tetap harus berjuang untuk mencari poin kan, untuk kita bisa nanti lolos ke Piala Dunia, dan itu harus punya semangat juang yang tinggi untuk bisa dari sisa 4 pertandingan lah. Itu hitungan 2 menang itu Bang, mungkin karena kita tuan rumah, apalagi kan kita lihat bagaimana Ultras sama Grande Indonesia begitu ya. Itu kan pemain ke-12 ya Bang? Iya. Ya, tapi kan kemarin kita lihat aja contohnya lawan Cina, kita optimis banget menang kan, tahu kalah kan? Iya, tapi kan di China. Iya, tapi kan kita juga nggak boleh begitu kan. Kita harus tetap punya konsentrasi, fokus untuk bermain dan memenangkan pertandingan. Bang, kalau Abang sebagai pemain, kalau di lapangan gitu, faktor penonton seperti di GBK yang begitu itu berpengaruh menjadi jauh lebih terengginas, lebih beringas atau lebih bersemangat, bagaimana Bang? Iya pasti berpengaruh, itu kan pemain ke-12 namanya kan, dan kita tetap menambah motivasi semangat kita, tapi kita tetap harus fokus dalam jalannya pertandingan Bang. Jadi tetap fokus, konsentrasi full. Ya kita euforianya kita tetap nggak usah terlalu inilah, kita tetap fokus ke lapangan aja untuk ada 2x45. Dan kita fokus supaya kita bisa main all out, bisa main bagus dan bisa memenangkan pertandingan. Oke, Bang. Dan kalau kita lihat ya, kita berterima kasih sama Sintayong. Dan kita menyambut kedatangan Patrick Kluivert dengan 4 asisten pelatihnya. Nah, transisi ini atau peralihan ini dari Sintayong ke Patrick Kluivert, menurut Abang menambah optimisme untuk masuk Piala Dunia atau sama saja gitu? Ya sekarang banyak polemik juga ya antara penggantian si Sintayong, polemik juga ya. Ya seharusnya dalam penggantian di dalam tim itu pergantian pelatih, pemain itu biasa sebenarnya gitu ya. Dan kemudian masuknya pergantian itu kan tujuannya kan untuk perbaikan tim Bang. Iya kan tujuannya itu kan. Harapannya dari Sintayong transisi ke Patrick kan harapannya bisa makin bagus timnas kita kan, itu kan tujuannya itu ya, mudah-mudahannya bisa kan gitu. Tapi kan waktunya kan cuman sedikit ya, kita lihat. Sebenarnya secara realitanya dia cuman 1 minggu sebenarnya Bang. Karena kan berkumpul nanti kan tanggal 20-an paling tanggal 15 atau tanggal 13. Dan dia situ harus realitanya ke 7 hari untuk memadukan tim ini Bang. Itu cukup nggak? Ya kurang sih menurut saya Bang. Kurang. Karena kan dia kan harus adaptasi dulu kan sama pemain juga ya, ada yang baru lagi sekarang, ada 2 masalah yang baru kan, si Romani ya, oleh Romani. Iya kan dia harus adaptasi dalam tim, dia juga harus adaptasi juga sama pemain-pemain yang udah sebelumnya dari sama Sintayong. Kira-kira apa solusinya itu ya? Ya solusinya karena apa? Secara faktual kan harus bertemu lebih lama, tetapi secara faktual juga itu tidak bisa gitu. Tidak bisa karena itu udah aturan dari, pasti kan klubnya nggak lepas kan, nggak izinkan karena ya paling lama 2 minggu kan, paling 1 minggu 10 hari ya tim bisa melepas pemain dari karena lagi jalan kompetisi kan. Betul. Apalagi semua kan harapannya kan semua kan udah pemain profesional dan main di liga-liga Eropa ya, harapannya dimaksimalkan aja di 1 minggu itu. Jadi dengan Patrick Kluivert ini dengan 4 asistennya ini peluang kita lebih besar atau sama aja Bang? Ya mudah-mudahan kan belum kita lihat itu hasilnya ya. Feelingnya Bang? Feeling? Ya feeling saya sih ya. Kalau harapan tentu kita tahu lah, kita pengen kan? Tapi feelingnya gimana? Bisa nggak ini kita nih? Ya harusnya bisa. Harus bisa ya Bang ya. Karena salah satu ya komunikasinya dia udah lebih gampang kan sama pemain-pemain diaspora sekarang kan. Nggak perlu pakai penerjemah ya. Jadi gak usah dari translate lagi. Jadi ya mungkin ya itulah menurut saya. PSSI banyak merekrut pemain diaspora.
dengan banyaknya pemain diaspora dan itu kan pasti membuat timnas Indonesia kelasnya meningkat. Ya, dengan lokal ini. Bagaimana Bang? pandangan Bang Patan? Ya ada plus minusnya juga saya bilang itu ya. Kan diambilnya dari kemarin keterangan dari Pak Erik kan mengambil diaspora ini kan untuk meningkatkan level kita kan. Pertama, kedua kan kita udah ranking kita juga naik kan sekitar 125 nggak salah sekarang ya, 125 dan itu. Dan infonya juga kan ini jangka pendek. Ya, jangka pendek. Dan sekarang ini pemain diaspora yang ada di tim sekarang ini sekitar udah 18 ya. 16 atau 18. Berarti hanya 9 pemain lokalnya yang asli ya. Padahal kita ada kompetisi Liga 1, Liga 2 dan pemain-pemain diaspora juga masih berapa orang itu masih muda-muda kan Bang. Muda-muda. Dan ya kalau kita hitung dengan dia 24 tahun berarti kan masih ada 7-8 tahun itu masih bermain di senior kan. Berarti kan untuk kesempatan lokal kita kan makin lama kan makin sedikit ya. Iya, karena sekarang dari 27 yang dipanggil cuma 9 berarti kan pemain lokal kita. Itu negatifnya, plusnya? Ya, plusnya tadi saya bilang udah meningkatkan itu kita Cuman yang saya ini pemain-pemain diaspora sekarang ini kan hanya bisa main di tingkat Asia kan. Iya kan, karena kan SEA Games itu kan nggak masuk agendanya FIFA kan. Berarti ya pemain-pemain lokal kita main di SEA Games, AFC, AFF ya. AFF. Ya mungkin itu menurut saya. Jadi bagaimana pemain kita itu lokal kita bisa menembus selevel ya selevel untuk pemain-pemain diaspora. Harusnya bisa, Pak. Harusnya bisa. Kenapa kita punya Marcelino Ferdinand, kita punya Rizky Ridho gitu ya. Mestinya juga masih banyak yang lain-lain. Jadi Hoki Caraka, Sananta dan kemudian juga Witan Sulaiman harus terpacu kan begitu kan. Bisa seperti Ferdinand dan Rizky Ridho, kira-kira kan begitu harapan kita kan. Ya tapi kan itu kan harus dibina dari grassroots Bang. Dari grassroots, dari klub maupun akademi dan dibuatlah kompetisi reguler yang bagus ya, karena di situ ditempa. Karena kan yang Golden Age kan dari 12 sampai 17 kan. Di situ dia butuh pertandingan. Betul. Ya yang kompetisi ya, bukan jangan lebih turnamen. Karena turnamen kan Sabtu Minggu kompetisi yang teratur. Teratur. Tapi kan gini, Pak. Kalau kita lihat kan Ferdinand kan hasil binaan dari akademi di Persebaya kan. Pemain di Persebaya. Artinya harus lebih banyak klub-klub itu melahirkan pemain seperti Ferdinand. Kira-kira begitu ya kan. Dan infonya kemarin kan Ferdinand, Hernando itu keluar dari internalnya Persebaya, Bang. Baru direkrut ke akademinya. Jadi jika dari mulanya itu dari klub internal, karena kompetisi internalnya jalan. Kita sekarang kan ada perpanjangan PSSI, ada ASKOT, ASPRO. Tapi dari 35 atau 38 sekarang provinsi, Bang. Hanya baru kedengaran Surabaya sama Jawa yang berjalan kompetisinya. Jakarta juga kurang jalan, Bang. Jadi berawal dari kompetisi lokal, Bang. Dan itu Pak Erick Thohir katanya dia berjanji untuk meningkatkan kualifikasi. Iya. Karena ya itu mungkin ya pengaruh dana juga ya kan, Bang. Aspropnya kan harus jalan di Askotnya. Mungkin kan seperti dulu kan kita gitu, Bang. Saya kan keluarnya dari PSMS. Karena ada internal PSMS-nya. Itu ada 20 tim. Ada yang divisi utama, divisi 1. Jadi kita udah ditempa, mental kita ditempa di internal kompetisi masing-masing ASKAP itu, Bang. Jadi jam pertandingan kita cukup bagus pada saat itu. Jadi kembali, Bang, tadi abang nggak masalah ya tentang lokal dan diaspora. Yang penting kompetisi di yang teratur itu harus dibangkitkannya itu poinnya. Baik Bang Patar, dengan masuknya pemain naturalisasi dan itu apakah mematikan pemain lokal? Lalu untuk Bang Patar sendiri, bagaimana pembinaannya?
Ya, untuk pemain lokal? Sebenarnya sih nggak mematikan, ya cuman ya berkurang kesempatannya untuk masuk ke senior. Nggak ya. sampai mati lah. Jadi kan sekarang kita lihat aja yang sekarang nyata ya. Ya. Dari 27 pemain dipanggil yang buat Maret aja kan 27, 18 ya Bang? 18, pemain hitungan saya. diaspora, berarti 9 pemain lokal kita. Nah iya kan? Padahal kita ada Liga 1 aja udah 18 tim, Liga 2 udah berapa? Belum lagi Liga 3. Jadi untuk mengejar ke sana itu kan harus dari bawah ini dibangun, dari grassroots, dari akademi, kompetisi usia 12, 14, 16, 18 dan itu harus dibina secara bagus dan dilatih juga harus bagus. Ya. Jadi karena kan banyak juga SSB kita juga yang kurang yang dikelola dengan bagus, Bang. Iya. Bang, ini terakhir Bang ya. Kalau saya itu merindukan kan insan sepak bola kita ini. Iya. Timnas kita ini bagus tetap didukung. Iya. Ketika buruk juga tetap didukung. Iya. Iklim ini udah mulai ada Bang sepertinya di Indonesia ini. Kalau kita lihat dari supporter kita yang luar biasa banyak ya fanatik terhadap sepak bola kita. Apa perasaan saya aja itu atau abang merasakan itu kan? Saya juga salut sama kita pendukung-pendukung. Iya. Kita lihat ya kemarin nggak pernah kosong kan? Iya kan? Nggak pernah. Dan main di luar pun banyak juga kan yang itu. Datang ya. Lebih banyak datang yang main di luar itu lebih banyak daripada Malaysia tuan rumah sama penontonnya. Berarti kan support dari supporter itu kan cukup bagus, cukup tinggi kan untuk timnas kita ini. Ya karena timnas kita aja mudah-mudahan bisa sama-sama dari manajemen, dari pelatih depan maju bersama, berjuang bersama untuk mudah-mudahan bisa lolos ya, tapi dengan catatan konsisten mainnya. Ya konsisten. Gitu ya, konsisten. Bang, abang kan legend ya untuk di back sayap gitu ya. Kalau sekarang ini yang pemain internasionalnya yang back sayap dan nasional kita siapa yang abang lihat ya oke lah gitu ya yang bang suka? Yang suka ya siapa ya? Yang kalau lokal ini kan sekarang kan kemarin ini si Asnawi lumayan juga ya di sektor kanan ya. Ya kemarin sih ya, kalau kemarin kan yang Sintayong kan formasinya 3-4-3 jadi nggak kelihatan ya untuk Iya, karena Verdong di kiri, karena dia di kanan. Di waktu gol lawan Saudi dia di kanan kan. Makanya jadi untuk internasional yang dari Brazil itu siapa yang waktu itu yang Safu. Wah, itu udah lewat ikatan sekarang. Sekarang itu yang siapa ya? Aku lupa juga. Yang main di Madrid siapa itu yang Madrid bek kanan yang asli Spanyol. Bukan Rodrigo ya? Bukan. Pokoknya bek kanannya Madrid saya suka. Madrid ya. Iya. Bang, nanti ketika ada mainin nanti lawan Australia dan kemudian China, Bahrain, abang tetap datang di sini, Bang. Siap. Kita diskusikan, iya kan? Oke. Iya, baik, karena perbincangannya sangat menarik ya, seru ya, Bang. Thank you. Ya, terima kasih juga saya juga terima kasih Bang Ramadan. Ya, terima kasih. Ya, sukses sehat selalu. Ya, sehat selalu. Ini Bang Patar ini umur udah 60 kan? 60 Bang. 60 coba. Lihat siapa penampilan seperti ini luar biasa. Disebutnya legend Persija ya, Pak? Adiknya Tonggo Tambunan. Iya. Tonggo Tambunan. Legend daripada Detek. Oke. Ya, terima kasih. Baik, pemirsa KBA News, terima kasih atas waktunya. Saya Laras Setiadina Prameswari dan Pak Ramadan Pohan sebagai CEO KBA News. Segenap kru KBA News undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam sepak bola. Oke Bang, makasih sekali lagi Bang. Thank you. Makasih ya. Dari Stadion Utama Senayan, Jakarta. Saat ini saudara saksikan suatu pertandingan persahabatan antara kesebelasan PSV Eindhoven dari negeri Belanda melawan tim nasional PSSI A yang disiapkan untuk SEA Games ke-14 bulan September mendatang di Jakarta. Tapi kandas bola di kaki Erik Gerrits yang merupakan pemain asal Belgia yang pernah mengantar tim Belgia ke semifinal Piala Dunia di Meksiko. Ruud Gullit
Umpannya pada kiri luar. Outball lagi untuk Eindhoven. Kandas di kaki Patar Tambunan. Iya, Indonesia coba melakukan serangan sekarang. Terjatuh kita saksikan Ruli Nere. Dan sekarang ribut Wadi kuasai bola. Bukan pada ribut lagi. Kerjasama dia dengan Azhari Rangkuti. Patar Tambunan. Ruud Gullit sekarang. Kanas di kaki Erik Gerrard. Kembalikan pada Ruud Gullit. Bersama dengan Nelson. Ruud Gullit lagi. Rupanya Van der Kiep. Valke. Masih Valke kuasai bola. Kita saksikan berhadapan dengan back kanan dari Indonesia. Masih bola pada Valke. Heinze sekarang. Fiskal. Kuman. Erik. Outside, saudara.